Naspi, Onyx Esports, satu hero untuk seorang Drian. Masih ada Parsha bahkan untuk Drian. Drian masih berkesempatan mendapatkan Parsha. Parsha masih ada, Chang'e masih ada. Berkesempatan mendapatkan Eudora juga oke. Eudora untuk Cloud juga bisa. Kadita juga bisa. Kalau Kadita sebenarnya menurut aku malah kalah gengkernya doang. Kalau aku malah enggak. Kalah gengker sama Selena. Kenapa? Karena Selenanya ini pasti bakal early agresif banget kan. Early agresif pasti Selena. Mau nggak mau Kadita ini kan kayak nungguin level 4 dulu kan. Nungguin momentum dulu. Kalau misalkan emang mau Kadita pun berarti mungkin dia akan mainin satu hero lagi yang punya damage tapi di side lane. Ya itu dia, makanya aku bilang Kadita karena cewek kayaknya bakal main marksman lagi. Atau dia harusnya apa yang bakal diambil? Fighter kah? Granger kah? Oh, Baxia dan juga Parsha. Parsha. Bener kan? Bener. Nah, Parsha, Baxia. Berarti ini nih yang main Benedetta cewek harusnya. Yep. Offline-nya bakal dipakai sama Boots dengan Baxia, dengan Benedetta digunakan oleh seorang cewek dan Gatling Arrow. Satu saat lane Satu lagi. pick terakhir. God lane. Ayo kita tebak-tebakan KB. 1-1. Ulung. Chang'e. 1-1 Chang'e. Kalau gue pribadi dari God lane-nya ini dengan posisi kayak gini harus yang kuat. Coba buat split push ya. Udah di ban, sorry. Mana? Oh iya udah di awal. ban. Iya udah awal di ban. Iya, 1-1 boleh. Tapi buat split push iya. Butuh. Hayabusa. Harley ternyata. Magical damage. Iya masih main magic. Samping Cloud kah? Mars. Bisa jadi. Enggak, Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener banget. Cloud side. Nah, oh, seperti yang sudah kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, otomatis farming pattern-nya akan lebih optim. Set up late game-nya. Kalau misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Gambling Iron Wall. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wawancara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Gambling Iron Wall. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur. Kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Boots. Sektor ke arah belakang, ternyata berflop. Hujan Nabi, pala bapak kau hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang. Sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free fight yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajar karena seorang cewek. Masih ada online dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Masih terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluar seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Execute Israel. Ternyata ceweknya terkeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Bakal cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Kevin Tarofi. Dua adalah turtle. Saatnya nanti mendapatkan 1 buah bomb turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek tapi dia dapetin turtle dan juga dapetin Fredo Kitty. Benar sekali. Sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Royal langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lampu-lampu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet clear minion, Blazing Duet clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet baru gue pulang. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi ternyata dia menuju ke arah dan dia kena poker trick.
masuk. Botol semua damage-nya masuk. Semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing 2 dan juga Battle Barrel ini masih ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah jauh headnya. Setidaknya satu wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. Satu Garode, Soliter. Apa mau coba dipaksa? Cewek bakal dipaksa. Never berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimura ini juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Selena tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk jauh head tadi. Betul banget sebarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana. Dia bakal ngebuka vision. Ada tiga report, hujan api, balap apa hujan api dibuka. Ternyata mau coba dipatah, ada Benedetta ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dari tim Genvis Aeromob. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genvis. Benar sekali, sementara di Nasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akan masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley tapi ternyata Nasmi berapa dengan flickernya. Satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan satu. Yes, satu stun dari belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Gabriel Justice hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Gameplay Siren Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget suara betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genvis Aeromob. Onyx bakal coba untuk memaksakan keadaan. Langsung Refighter ke arah belakang, mencoba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan gulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan disumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sunsin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Gameplay Aeromob yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage yang udah mulai berasa dari seorang Mas. Bang Mas Blazing duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya dia. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sesang dikeluarkan begitu langsung dikena swap test aja, masih bisa kabur. Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Gameplay Aeromob. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas dan dia terkena satu buah lele. Langsung di Fighter damage terlalu besar. First damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genvis bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genvis Aeromob. Ini bagus banget sih. Tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan api untuk sekarang. Turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada Mountain Shocker juga terlihat. Bagaimana posisi dari Gameplay Aeromob ditabrak kena atap force-nya, gak kena ke arah siapapun. Federal Strike telah dikeluarkan. Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genvis, di mana keberadaan langsung ke arah seorang Botol. Fokus objektif Jamie dibuka Tortoise House-nya. Langsung ke arah belakang tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Federal Strike bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genvis harus berhati-hati. Harus ada yang ngebuka Boots. Karena kalau nggak Mas di satu kali combo ini hilang.
Wah, Dar, ini hampir Bulls dan saja. juga Keyboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Gambling Arrow, di mana sekarang kita lihat aja Ban Dalem yang masih muter-muter nabrakan atau digetok kayak dengan pedang sebesar itu. Oh my god, retribution diamankan oleh seorang botol. Dapatkan saja mundur ke arah belakang. Belakang sudah hilang. Rinasmi jangan bisa bertahan. Cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. Dua player hilang dengan Turtle. Juga luar biasa. Drian masih ada Purify. Satu yang terakhir. Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah midlane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Feather Strike, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blessing Duet belum dikeluarkan. Blessing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung ada press escape-nya. Belum ada satu buah Blessing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Keyboy. Dinasti memaksakan ke press fighter, langsung hilang tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Keyboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, Tapi tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gambling Arrow yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak di arah bottom lane. Adil. Dan cewek memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari gold lane-nya. Karena Iya. Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Ya. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gambling Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Keyboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Mountain Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Arrow sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda sama di early. Oke, Waduh. dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari gameplay di tengah. Nge-detect. Iya. Nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak? Ya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Airwolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Keyboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Keyboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final ball menunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Bahkan untuk membantu pergerakan. Belum ada satu ball Blessing Duet. Blessing Duet ke arah belakang, Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror image selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery udah balik. Satu ada Optifree dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang. Wah, pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana lord yang pertama ini. Ataupun ya lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Keyboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang ejector tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi,
dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genfix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Airstrike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena terlalu nakal ujung karena belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena, tak ada satu lele yang kena terhadap seorang bot. Botol bakal coba dikejar, bakal terlompat di arah mid lane, ada yang cover pass, win of danger dan bakal double kill. Ini bisa menjadi bencana karena Onyx Esports mendapatkan loss. Inhibitornya sudah hilang, Rinasdi jadi tolong dan Bootsnya terlalu offside. Bootsnya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmia, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini. Tapi Fedra Airstrike-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan, buset. Lihat Rinasdi Breakfighter saya memaksakan keadaan, tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung, tidak dapetin 1 point kill. Final blow untuk Clear ini dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada Mars, 7 detik lagi dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerowolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Oh, tertariknya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gue ya. Enggak. Susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genfix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gue kira kalau gue sih kayak berada di bus, gue bakal coba ini kan karena dari tim Onyx mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi pick off cewek, itu bakal enak banget. Karena itu gameplay wasting. mereka. Iya, Itu gameplay mereka. Iya gameplay mereka, tapi Clay terlalu offset berarti ke depan, mana belum sekarang belakangnya dengan pertandingan cukup banyak Clay setelah dikeluarkan udah mulai pasal dari Clay-nya. Botol beberapa cara terakhir, bakal saling langsung malam dari Rinasdi dengan Brand Fight terjadi. Ada play. Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasdi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim Onyx Esports, bakal dilempar, ada play from T-Boy, oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, final blow dikeluarkan, tapi ternyata best turretnya sakit banget. Fedra Airstrike, ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Onyx Esports the game 1. Congratulations Onyx Esports, game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi Kiboynya bagus banget, dia ngambil karat seorang botol dan bahkan botolnya Bocah langsung montek emang. Ampun boy, Udah, gua ampun. bilang. Bocah montek dia. Keyboy fix bocah montek banget sih. Tapi aku lebih memperhatikan Drian dengan 2 Fedra